Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembahasan materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini adalah materi bab yang keempat di kelas 9 tentang listrik statis. Ada sejumlah pertanyaan begini dia. Dulu waktu masih di sekolah, kadang-kadang tanpa sengaja roll kita itu menyentuh kertas. Roll kita itu bisa menarik kertas. Peristiwa yang terjadi itu adalah listrik statis. Jadi kalau kita buat percobaan, ambil sebuah roll, digosokkan ke rambut, lalu dekatkan pada kertas, maka kertas akan tertarik. Oke. Berikutnya ada konsep listrik statis. Konsep listrik statis ini yang mau dipelajari pertama adalah muatannya. Ada muatan listriknya. Lalu di muatan itu ada elektron, ada proton, ada materi-materi yang mau dibahas, ada elektroskop, ada gaya kolom, ada medan listrik, beda potensial listrik. Oke. Sekarang kita masuk di muatan listrik. Muatan listrik itu apa sih? Atom tersusun atas partikel subatom. Ya, jadi partikel subatom itu ada proton yang bermuatan positif, ada neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Nanti bisa kita lihat pada komposisi berikut ini. Ya, oke, kita bisa lihat ini dia. Apa itu elektron? Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Saya ulangi lagi, elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron akan bermuatan positif. Ya. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka yang terjadi akan tarik-menarik. Jadi kalau kutubnya berbeda akan tarik-menarik dia. Yang satu positif, yang satu negatif akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Oke. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron atau elektron dari rambut pindah ke sisir. Sementara kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron. Elektron dari kaca berpindah ke rambut kering. Oke, nanti kita ini bisa buat percobaan. Ambil beberapa benda, ya. Oke, nanti hasilnya bisa kita lihat di sini. Sekarang kita masuk hukum Coulomb. Ada seorang ilmuwan Prancis namanya Charles Augustus Coulomb. Pada tahun 1736 sampai 1806 dia menyelidiki antara hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Ini kita lihat, perhatikan racanya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa langsung di kolom komentar. Hasil percobaan itu Coulomb menyimpulkan begini dia, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Oke, secara matematis gaya Coulomb itu dirumuskan Fc, F itu gaya, C kecil itu Coulomb, sama dengan konstanta, K itu konstanta, Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Berikutnya, ini keterangannya ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Ada soal misalnya. Dua buah muatan listrik positif
yang ada dalam membran sel seharap masing-masing sebesar Q dan 2Q. Berarti muatan pertamanya Q, muatan keduanya ya, muatan keduanya adalah muatan Q2-nya. Kita matikan dulu paketnya biar tidak mengganggu. Oke, muatan pertamanya Q, muatan keduanya Q2Q. Kita tahu di situ disebutkan jika muatan itu adalah 1,6. Berarti kalau 2 berarti 2 dikali 1,6 sama dengan 3,2. Jarak kedua muatan adalah R. R-nya adalah 2 cm. 2 cm itu kita rubah menjadi meter. Berarti kalau 2 cm itu dirubah menjadi meter, berarti 2 dibagi 100. 2 dibagi 100 itu kalau kita buat menjadi bilangan berpangkat, 2 dikali 10 pangkat minus 2. Maka gaya kolom itu kalau kita masukkan, nilai konstantanya Fc sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Nilai Q1 adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Sedangkan Q2-nya adalah 3,2 dikali 10 pangkat 19 per 2 kali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 11,52 dikali 10 pangkat minus 25 menjadi bilangan 1 desimal. 1,152 dikali 10 pangkat minus 24. Nanti kalau nggak jelas tanya, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik. Nah, bisa lihat dia. Jadi kalau dia muatannya berbeda akan tarik menarik, sedangkan kalau muatannya sama dia akan tolak menolak. Ini bisa kita lihat gambarnya. Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q, sebuah muatan uji ya, yang muatannya jauh lebih kecil letakkan dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q akan memperoleh gaya tolak dari muatan Q sebesar, ini dia rumus untuk medan listrik, E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Oke, nanti kita bisa lihat di sini. Beda potensial dan energi listrik. Ya, beda potensial. Halilintar, petir, apalagi kilat ya. Jadi kilatan cahaya itu muncul karena perpindahan muatan negatif elektron antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Oke, nanti kita bisa lihat di sini. Barangkali untuk mempermudah materi ini bisa kita lihat di buku ke-13 ya. Nanti kita bahas pada minggu yang lalu. Barangkali video kali ini sampai di sini. Kita yakin banyak pertanyaan yang muncul dari siswa dan siswi sekalian. Oke, silakan di kolom komentar agar bisa mengerti tentang lebih dalam masalah materi listrik statis.